Bapak Ibu yang terkasih, sampai jumpa lagi dengan kami dalam program Pagi Menyapa di channel YouTube GKJ Purworejo. Dan untuk pagi ini saya akan menyampaikan tema merawat iman dalam keluarga. Merawat iman dalam keluarga. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Saya akan mengantarkan dalam doa. Kami akan mengantarkan doa untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hadir ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih Engkau telah membimbing kami dan menyertai kami untuk acara ini. Kami berserah untuk kegiatan ini, kiranya Tuhan bimbing kami semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan berikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan juga beraktivitas yang lancar, usaha-usaha yang lancar, semuanya untuk kita semuanya. Kami berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, kembali kepada tema yang kami akan angkat di dalam Pagi Menyapa ini adalah merawat iman dalam keluarga. Saya akan menceritakan dulu, akan menyampaikan cerita yang saya lihat sehari-hari Bapak Ibu. Saya itu punya tetangga yang saya amati. Karena ini rumahnya tidak jauh dari kami, hanya sekitar 1 atau 2 rumah. Mereka itu berkegiatan yang selalu memelihara apa yang mereka punya. Satu contoh, misalkan aja mereka hobi beraktivitas berolahraga, dia itu goes gitu. Dia itu beraktivitas yang lain. Dia berolahraga, goes, sampai rumah dia selalu merawat apa yang dia miliki. Dia punya sepeda MTB, dia punya selis, dia punya sepeda motor, punya mobil, dan rumah beserta isinya. Tapi kalau yang saya amati betul-betul, keluarga ini sangat merawat, sangat memelihara yang apa mereka miliki. Jadi kesimpulannya adalah bahwa merawat apa yang kita miliki, baik itu rumah beserta isinya, baik itu Bapak Ibu mempunyai peralatan transportasi, baik itu sepeda, baik itu sepeda motor, baik itu mobil, itu akan dirawat atau tidak, dipelihara atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Nggak bisa, artinya apa yang kita miliki dirawat oleh orang lain atau orang lain dirawat oleh kita. Maka kesimpulannya adalah merawat apa yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, itu adalah sebuah pilihan. Mau dirawat atau tidak itu ya juga tergantung Bapak Ibu semuanya. Tidak dirumat atau dirawat juga tergantung Bapak Ibu semuanya. Ini sama Bapak Ibu, sama dengan merawat iman dalam keluarga. Merawat iman dalam keluarga itu pun juga tergantung kita sendiri. Tidak bisa merawat iman dalam keluarga Bapak A gitu yang hormat Bapak B misalkan. Tidak bisa merawat iman dalam keluarganya Pak Bambang misal, itu akan dirawat dari keluarga Pak Eko misal, tidak bisa. Sehingga apapun yang ada, apapun yang kita lakukan adalah sebuah pilihan. Mau dirawat atau tidak, mau dipelihara atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih,
Saya akan menyampaikan satu ayat dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang akan saya bacakan. Mari kita simak bersama-sama karena ayat ini akan berkaitan dengan memelihara iman. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang demikian. Beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani mengendahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi ini yang kita ambil hikmahnya, hebatnya adalah dari orang yang pemungut cukai ini. Dia dalam pergumulan yang kuat, dia dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tapi dia tetap bisa berdoa kepada Allah. Maka merawat iman dalam keluarga ada beberapa hal atau beberapa cara. Yang pertama adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena kalau kita berdoa, maka kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Secara vertikal kita membangun relasi berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dalam pergumulan apapun, baik itu mungkin dalam kesusahan, dalam kesuksesan, dalam pengharapan, tetapi kalau kita itu berdoa kepada Tuhan, maka kita akan selalu merawat iman kita dalam diri sendiri, kita sendiri. Tidak hanya kita sendiri, di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita berdoa bersama-sama dengan kepada Tuhan. Maka ini adalah satu cara untuk merawat iman di dalam keluarga. Bapak-Ibu yang terkasih, tidak hanya berdoa saja, tetapi merawat iman di dalam keluarga ada berbagai cara yang lain. Salah satu adalah tadi berdoa. Yang kedua, kita berkegiatan PA di kelompok masing-masing. Kenapa PA kok bisa dikatakan merawat iman dalam keluarga, merawat iman dalam kelompok? Karena kalau di dalam PA pasti kita membaca firman. Yang kita bahas adalah firman Tuhan. Maka salah satu cara adalah tadi berdoa, dan juga kita PA di masing-masing kelompok, dan juga kita mungkin bisa retret di kelompok atau di pasamuan, karena di dalam PA, retret dan lain sebagainya itu juga membahas tentang firman Tuhan. Salah satu cara adalah tadi berdoa, PA, retret. Karena di dalam doa, di dalam retret, di dalam PA, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Cara-cara yang lain, Bapak Ibu, di dalam merawat iman di dalam keluarga, di samping yang tadi yang 3 kami sampaikan, adalah berpelayanan. Bapak Ibu jangan berpikir berpelayanan itu tidak merawat iman. Itu merawat iman, Bapak Ibu semuanya.
Lebih jelasnya adalah berpelayan salah satu contoh. Misalkan aja orang menjadi singer misalnya, itu tidak bain-bain menjadi singer pun secara pribadi dia juga merawat iman mereka kepada Tuhan. Kenapa? Menjadi singer itu betul-betul menghayati apa yang akan dinyanyikan. Jadi tidak sembarang bernyanyi. Jadi berpelayan dalam menjadi singer atau menjadi organis gitu. Menjadi organis pun juga merawat iman di dalam dirinya, di dalam pasamuan. Kenapa seperti itu? Karena menjadi organis pun dia harus menjiwai apa yang akan dinyanyikan, apa yang akan diiringi. Saya mengerti betul karena anak saya juga singer, juga organis. Dia kalau tugas sehari-hari ataupun diberikan tugas di rumah pasti dia itu belajar kembali, menyiapkan dengan baik. Ini salah satu cara juga bagaimana cara merawat iman di dalam keluarga. Jadi singer, jadi lektor. Masih banyak lagi Bapak Ibu merawat iman dalam keluarga yang bentuknya adalah berpelayanan. Misalkan aja kita punya radio Mitra FM, radio Wong Cilik, itu ada siaran Dalu Adi misal. Di dalam siaran Dalu Adi pun juga menyampaikan firman-firman Tuhan. Dia menyampaikan dalam bahasa Jawa, disiarkan di radio Mitra FM. Ini juga merupakan salah satu cara merawat iman di dalam keluarga, di dalam pribadi, dan juga di dalam pasamuan. Tidak aja Dalu Adi, ada setetes embun. Ini juga merupakan pelayanan iman dalam keluarga untuk pasamuan. Yang lain lagi Bapak Ibu semuanya, ada hal yang lain untuk merawat iman ini. Misalkan aja jadi pamong kelompok, itu jadi pamong kelompok juga merawat iman dirinya, juga merawat iman kelompoknya. Contohnya, misalkan saja kalau ada kegiatan gereja atau mungkin kita mau melakukan PA, kita selalu mengingatkan kepada kelompoknya, yuk kita PA besok hari ini jam sekian di tempatnya Pak siapa gitu. Ini juga termasuk merawat iman karena selalu mengingatkan pada kita sendiri dan juga mengingatkan kepada orang lain. Cara yang lain Bapak Ibu ada juga di dalam merawat iman di dalam keluarga atau dalam kita pribadi. Misalkan aja jadi majelis misalkan aja. Majelis pun itu juga merawat iman. Bapak Ibu majelis GKJ Purworejo di kelompoknya masing-masing yang selalu mengampu kelompoknya, yang selalu mengingatkan kelompoknya untuk beraktivitas di dalam kegiatan bergereja di dalam kelompoknya masing-masing. Ini mereka selalu merawat iman secara pribadi dan juga untuk merawat iman kelompoknya. Ini suatu hal yang sebenarnya banyak sekali hal-hal atau cara-cara merawat iman dalam keluarga. Ada yang lain, misalkan aja kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, mengingatkan. Ini hal-hal yang terus kita pupuk di dalam bagaimana cara kita merawat iman dalam keluarga. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya adalah bahwa merawat iman di dalam keluarga adalah sebuah pilihan. Mau dirawat juga tergantung kita sendiri, Bapak Ibu semuanya, tidak juga tergantung Bapak Ibu semuanya. Tadi kita ilustrasikan orang yang punya beberapa peralatan rumah berserah isinya dan juga peralatan mobil, motor dan sebagainya dirawat. Ini juga pilihan. Sehingga dalam kesimpulan ini Bapak Ibu semuanya, mari kita ajak Bapak Ibu semuanya terus merawat iman dalam keluarga sebisanya, semampunya di dalam pelayanan gereja. Semoga renungan singkat ini bisa
kita berbagi sharing, kita berbagi pengalaman bagaimana cara-cara merawat iman dalam keluarga, merawat iman pribadi yang bentuk-bentuknya sangat sederhana. Semoga menjadikan kita mengingatkan kita kembali, kita terus merawat iman kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pelayanan gereja, terus mengingatkan kita untuk bisa terus berpelayanan. Semoga menjadikan renungan ini menjadikan inspirasi kita tetap bersemangat karena banyak cara untuk merawat iman kita di dalam keluarga. Terima kasih. Gusti berkahi.